Karma. Suamiku selingkuh dengan wanita lain. Janda anak satu yang awalnya karena aku sedang masa pemulihan setelah kuret. Suamiku ingin mencari wanita yang bisa mengurusnya. Konyol sekali alasannya. Hanya karena aku belum sembuh, dia malah selingkuh. Kalau sekedar mengurus makan dan minumnya, kan bisa pakai pembantu. Tidak harus punya pacar. Setelah keluar dari rumah sakit, bukannya disupport, malah tambah sakit melihat suamiku selingkuh. Berhari-hari aku lemah karena kuret. Aku justru melihat setiap hari suamiku bersama wanita itu. Bahkan sering menginap di rumah. Aku meminta suamiku meninggalkan wanita itu. Dia tidak mau. Dia pun tidak mau menceraikan aku. Aku tidak tahu apa maunya. Bercerai tidak mau, pisah dengan wanita itu juga tidak mau. Setiap hari aku harus menyaksikan mereka bermesraan di depan mataku tanpa merasa berdosa sedikit pun. Bahkan terang-terangan berpelukan dan berciuman di depanku. Dianggap apa aku ini sampai mereka tega melakukan itu. Ketika aku tanya apa salahku, katanya aku tidak punya salah apapun. Memang suamiku ingin punya pacar. Bahkan lebih kejamnya, ibu mertuaku mendukung mereka selingkuh. Membiarkan mereka berduaan dan bermesraan. Aku semakin sakit hati dengan perlakuan ibu mertua dan suamiku juga wanita itu. Kuputuskan untuk ajukan gugatan ke pengadilan, tapi belum sempat selesai, aku lemas dan pusing. Setelah kuperiksa, ternyata aku hamil lagi. Aku harap dengan aku hamil lagi, suamiku akan berubah, tapi justru lebih parah dari sebelumnya. Mereka malah berlibur keluar kota selama 2 minggu. Bukannya menemani aku yang sedang mengandung anaknya, malahan dia menginap di hotel bersama pelaku. Suamiku sama sekali tidak peduli denganku. Dia malah semakin lengket dengan wanita itu. Ketika aku mengeluh dengan ibu mertua, dia justru menamparku dengan kenangan di masa lalu. Apa bedanya kamu dengan wanita itu? Dulu kamu mendekati suamimu saat suamimu masih punya istri. Apa bedanya? Aku pun menangis setelah ingat dengan kejadian itu. Iya, aku dulu pacaran dengan suami saat dia masih punya istri. Dulu aku tidak merasa berdosa karena suamiku tidak mencintai istrinya, karena alasan mereka menikah karena perjodohan. Aku pun sempat akan mundur, tapi suamiku meyakinkan kalau mereka sudah tidak bisa disatukan lagi. Seketika aku terpikir, apa mungkin ini karma untukku karena dulu aku merebutnya dari istri sahnya. Aku pun berusaha mencari keberadaan mantan istri suami. Setelah 1 minggu mencari alamatnya, aku pun menemukannya dan meminta maaf dengan tulus. Dia pun memakiku dan mengejekku karena sudah mengalami hal yang sama dengan dia dulu. Aku pantas dia hina dan marahi karena aku sangat berdosa. Walaupun aku tahu salahku tak sebanding dengan maafku, aku berusaha bertobat dan minta maaf. Setelah itu aku pulang dan berharap setelah ini semua akan kembali seperti dulu. Namun ternyata sama saja, bahkan kini kehamilanku yang semakin besar tidak membuat suamiku berubah. Aku menjalani kehamilan dengan stres dan air mata, sampai aku melahirkan suami tetap seperti itu. Bahkan aku lahiran dia tidak menemaniku, lebih memilih bersama wanita itu. Suamiku tidak menganggap aku penting. Di hari antara hidup dan matiku, dia tidak peduli. Setelah anakku lahir, aku minta cerai. Aku sudah muak dengan semua ini. Dulu aku masih berpikir kalau anakku lahir dia akan berubah, tapi ternyata tetap sama. Untuk apa aku bertahan? Aku akan pergi sekarang karena dia setuju kita pisah. Aku tidak butuh hartanya, aku hanya ingin hak asuh anak jatuh kepadaku. Aku sudah bebas sekarang, tidak perlu lagi menangis setiap hari. Terakhir kabarku dengar, mantan suamiku dan wanita itu
Mantan suamiku tidak mau menikahi janda itu karena dia tidak suka punya anak tiri. Sehingga wanita itu marah dan mereka bertengkar di mobil dan menabrak pohon hingga keduanya kritis. Wanita itu selamat, tapi mantan suamiku koma. Aku kasihan, biar bagaimana dia tetap ayah dari anakku. Aku hanya bisa berdoa semoga dia cepat pulih. Walau berat, aku akan memaafkan dia.